Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Bertemu lagi bersama kita di eh, YouTube Bahas Dapodik. Pada saat ini hadir bersama saya di sini adalah di samping saya. Ini perkenalkan untuk Sobat Data semua. Ini adalah Mas Ciptian Y. Prasetya. Salam Sobat Data. Iya, oke. Sobat Data semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang yang sedang viral ya Mas Cip ya. Yaitu tentang preview ya. Ya, Jangan lupa Sobat Data sambil beraktivitas Dapodiknya, Sobat Data semua pastikan terus jaga kesehatan ya Mas Cip ya. pastinya. Jaga kesehatan terus, jangan lupa protokol kesehatannya, pakai masker, cuci tangan yang rajin gitu ya, agar kita terjauh dari pandemi COVID-19. Oke Mas Cip, untuk efektif live streaming kita pada kesempatan hari ini, mari kita buka dulu maskernya mungkin ya. Oke. Oke. Nah, baik Sobat Data semua, di sini saya yakin di sini ada Sobat Data yang penasaran tentang pembahasan terkait dengan registrasi pada aplikasi Dapodik, ya. Nah, bagi Sobat Data nih yang sudah subscribe gitu ya, tentunya sekarang sudah mendapatkan notifikasi tentang tentang video pada kesempatan kita kali ini ya. Dan jadi Sobat Data semua jangan lupa terus like, komen, share, dan subscribe. Nah, agar mendapatkan notifikasi ya, notifikasi ketika misalkan ada video baru. Oke, kita langsung kepada pembahasan kita pada kesempatan hari ini ya Mas Cip. Oh, siap. Memang ini agak viral ya. Setiap kali kita rilis aplikasi Dapodik di awal pasti nanti yang jadi serangan utama pasti di registrasi dan preview. Terkenal ya. Terkenal. Nah, seperti apa misalkan tentang preview ini, mari kita bahas sama-sama ya bersama pakarnya langsung nih Mas Cipta tentang pakar preview. Baik Sobat Data semua, sepertinya di sini sudah lumayan banyak nih Sobat Data kita yang telah ikut ya. Ada yang dari Garut, ada yang dari daerah lainnya juga tentunya. Nah, kita sekarang akan membahas tentang preview. Mas Ciptian, Oke. ini saya mau bertanya, sebenarnya kan kita punya dua metode registrasi ya. Dalam Dapodik itu ada registrasi online dan ada registrasi offline ya. Betul sekali. Oke. Nah, sebenarnya tentang preview ini ternyata sepertinya banyak yang mengalami kendala. Penjelasan dari Mas Cipti ya. Oke, memang untuk aplikasi Dapodik pertama kali memang selain kita unduh aplikasinya ya, yang pasti itu kan untuk memulai aplikasinya kita pasti butuh data awal. Ya, nah, betul. Data awal itu di sini kita bagi menjadi dua macam ya. Bisa menggunakan preview yang sistemnya offline, kemudian bisa menggunakan preview atau registrasi menggunakan yang online. Online ya, jadi kita sediakan dua fasilitas ya. Betul, iya. Nah, sebenarnya di awal udah kita siapkan. Jadi khusus untuk yang offline ya, khusus untuk offline itu udah kita siapkan satu provinsi itu ada 30 link sebenarnya ya, 30 link. Nah, cukup banyak ya. Iya, cukup banyak sebenarnya. Cuman memang dari pantauan kita di awal itu ketika rilis Dapodik itu dari aplikasi depannya itu alhamdulillah masih oke ya. Cuman karena terlalu besar antusias dari teman-teman di lapangan ini, bagian dapurnya ini kewalahan. Oh gitu, baik. Jadi bagian dapurnya kewalahan sehingga kemarin sempat kita optimasi juga gimana kalau misalkan kita kasih batasan gitu ya. Jadi kita kasih batasan untuk proses generate-nya itu maksimal dalam satu waktu itu hanya 10. Jadi satu node itu hanya 10 user. Berarti setiap hari karena mungkin ada pengaduan tentang permasalahan ini, terus kita lakukan optimasi ya. Iya, betul. Sampai sekarang juga masih kita optimasi. Iya. Jadi Sobat Data terus jangan khawatir, lakukan saja terus preview-nya. Kalau memang ada kendala kita terus lakukan optimasi. Betul, iya. Jadi nanti silahkan kalau misalkan dari Sobat Data ada masukan buat kita ke depannya biar lebih baik, silahkan ya. Bisa di komen aja mungkin ya. Betul, nanti. Ya. Oke, nanti juga kalau Sobat Data mau bertanya, silahkan bisa juga melalui kolom komentar ya, komen, atau juga
bisa melalui Instagram. Oh, betul. Nah, Mas Cip udah tahu belum Instagramnya Oh, Dapodik? tahu. Cuman saya jarang mainan di sosmed ya. Itu ada Dapodik official ya, Iya. Dapodik underscore official. Nah di sana juga rekan-rekan bisa kalau ada pertanyaan bisa di sana ya. Ya, Nanti saling kita kita bahas di bisa sini. diskusi di sana juga nanti ya. Oke, Mas Ciptian, ini kita lihat di layar di layar kita ini ada alamat profil Dapodik itu di mana sebenarnya kalau kita mau generate profil. Oke. Karena kan gini, ada mungkin yang baru nih yang biasanya pakai online gitu kan, Oke. sekarang pakai mekanisme registrasi offline. Siap. Nah, oke. Jadi gini, sebenarnya untuk alamat profilnya itu kita bisa lihat di web Dapo sebenarnya, di sana Iya. juga ada. Nah, cuman memang ada beberapa mungkin ya, karena sekarang kita menggunakan apa namanya domain ya, jadi kadang ada salah penulisan. Jadi ketika salah penulisan sehingga nanti nggak ditemukan alamatnya. Jadi pastikan aja alamatnya sesuai dengan yang di web Dapo. Yang mana? Berarti enaknya itu akses langsung aja ke website Dapodik ya. Iya betul di sana. Karena informasi resmi ada di sana ya. Di menu apa Mas Cip? Nah, di situ ada di menu unduhan ya. Menu Ada unduhan, menu unduhan, oke. submenunya ada di data profil. Nah, jadi oke. Kalau sudah di situ nanti ada banyak pilihan provinsinya Betul, ya. iya, Jadi silakan. Sobat Data jangan sampai salah pilih provinsinya gitu ya. Pastikan pilih provinsi sesuai dengan lokasi sekolah Sobat Data semua. Yap, betul. Nah, setelah itu yang tadi seperti Mas Septian sampaikan ada berapa link Mas Cip setiap ininya? Untuk gini, jadi kita sediakan di sini ada 5 server utama ya. Masing-masing link itu jadi ada profil 1, profil 2, profil 3, 4 dan 5. Nah, masing-masing profil ini itu kita sediakan 6 link. 6 link ya? Iya, sesuai dengan kodenya. Ya, ada di situ. Jadi kalau misalkan untuk DKI Jakarta 01 misalkan ya. Jadi mulai dari 01 ada 01A, B, C, D sampai E. Ya. Nah, nanti silakan pilih salah satu di sana. Namun di web Dapodik sudah dipermudah ya Mas Iya, ya. betul. Jadi teman-teman nggak usah tahu kodenya, cukup pilih aja sesuai dengan provinsinya. Tinggal klik saja. Tinggal klik ya. Iya, betul. Oke. Jadi jika misalkan nanti Sobat Data semua salah, nanti tentunya tidak akan berhasil ya pilih provinsinya. Iya. Karena kalau misalkan beda beda kode, jadi antara Kalau misalkan beda kode gimana itu? Jadi kalau misalkan nanti beda kode akan muncul peringatan bahwa silakan pilih ya linknya sesuai dengan kode wilayah dari teman-teman semuanya. Oh gitu. Iya. Mungkin nanti kita bisa juga ya bahas tentang kira-kira apa saja sih permasalahan-permasalahan yang ada di tentang profil ya. Iya betul. Oke. Nah, saya ingin tanya dulu sebenarnya ketika dari semenjak rilis ini kira-kira ada yang sudah berhasil nggak sih Mas Yip sebenarnya? Nah ini profil ini. Memang ini luar biasa. Biasanya memang teman-teman yang kan kita taunya mungkin yang ada yang gagal gitu kan. Betul, iya. Memang kalau dari kita lihat dari ininya itu datanya untuk data yang melakukan profil itu banyak banget ya. Kalau kita lihat itu di pertama kali rilis itu ada sekitar 209.000 sekolah. 209.000 sekolah ya. Yang melakukan profil. Nah, memang tidak semuanya berhasil ya, karena terlalu over juga mungkin ya di sisi servernya. Tapi kalau dari kita pantau dari sisi proses sinkronnya, karena kan setelah selesai profil itu kan harus entry data dulu tuh. Nah, setelah entry data, ketika datanya sudah selesai, nah di sini kan ada nanti ketika di halaman profil kan ada di halaman sinkron ya, dan masuk dalam sinkron tuh untuk kirimkan. Itu kan ada dua pilihan. Ketika dia masih ada data invalid, itu kan dia masih ditampilkan nanti ada proses tarik data. Nah, kenapa kok harus ada tarik data dan sinkronisasi ya? Itu pasti pertanyaannya gitu ya. Nah, tarik data dan sinkronisasi. Kalau masih ada data invalid itu nanti akan ada tombol namanya tarik data, bukan tombol sinkronisasi. Nah, baru nanti ketika invalidnya sudah kosong semua, baru nanti akan muncul tombol sinkronnya. Kenapa hal ini terjadi? Karena gini. Jadi memang usia Dapodik sekarang kan udah nggak mudah lagi ya. Ya udah nggak mudah lagi. Jadi sekarang itu kita mengambil kualitas data. Nah makanya ketika masih ada data yang invalid, itu tidak boleh dikirimkan. Kita blok dulu. Dulu harus seperti itu ya. Iya, kita blok dulu. Nah sekarang diberikan kemudahan. Betul. Nah kita blok dulu. Tapi ternyata setelah diblok nanti kan jadi blunder tuh. Kalau misalkan ada data yang harusnya turun ke lokal. Nah makanya itu kita validasi. Ketika ada data invalid, kita permudah bisa menurunkan data dari server. Misalkan
Yang lagi viral juga sekarang kan akun tuh. Iya. Nah, jadi kalau ada perbaikan akun, secara Bisa. otomatis nanti bisa langsung tarik. Ditarik tuh turun akunnya. Betul, Oh, turun ke gitu. sekolah. Nah, Iya. ini aja nanti yang jadi catatan ya, teman-teman ya. Iya, iya. Kalau misalkan ada perubahan akun di sisi server, terutama untuk akun operator sekolah ya. Iya. Jadi misalkan sekarang loginnya A, ya, loginnya A, kemudian ada perubahan di server. Nah, kemudian si A ini melakukan proses sinkronisasi misalkan. Nah, karena masih ada invalid, dia tarik. Iya, Nah, iya. ketika tarik, ketika ada perubahan data dari server, Akan turun. akan turun. Nah, ini jadi yang jadi kendala nanti ya. Seolah-olah nanti ketika si A ini sudah tarik selesai, sukses, dia log out. Oke. Mau login lagi dengan si A, gagal. Loh, kenapa? Ini kemungkinan besar karena proses perubahan data yang di server, ya proses verifikasi tadi, itu nggak menggunakan akun yang A. Oh, Tapi operatornya ganti akun yang B. Jadi nanti ketika login lagi harus menggunakan akun yang baru. yang baru. Iya, Oke. seperti Baik, itu. oke. Ya, Mas Cip mau kemana sih kok jelasinnya buru-buru banget? Ini terlalu bersemangat nih saya. Bersemangat ya. Iya. Ya sobat data semua, nanti saya ingatkan. Nanti kalau Mas Cipnya terlalu cepat, nanti saya ingatkan supaya bisa lebih slow ya. Ya, sobat data semua supaya bisa menyimak Mas Cip. Oke, Ya, siap. jadi sebenarnya berarti banyak yang sudah berhasil sinkron ya Mas Cip ya. Iya, betul. Jadi dari mungkin ada yang mengalami gagal prefill, tapi ternyata banyak juga yang berhasil dan saat ini sudah banyak yang sinkron ya. Iya, betul. Jadi kalau dari pantauan data dari kita itu mulai rilis kemarin tanggal 20 itu ya, itu ada 14.000 14.000 sekolah ya. ya, 14.000 sekolah yang sudah berhasil sinkron. Sudah berhasil sinkron. Iya. Banyak juga ya. Iya, banyak juga. Iya. Jadi memang sih kendalanya di lapangan dia ada banyak yang belum bisa. Tapi juga alhamdulillah juga sudah banyak yang sudah melakukan proses pengiriman data. Iya, oke. Berarti jangan menyerah ya. Iya, Pasti jangan berkecil bisa. hati. Karena Semangat. kita juga terus melakukan optimasi. Betul. Oke, sekarang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan mungkin kan jika misalkan sobat data semua di sini ada yang mengalami kendala nih. Yap. Nah, bagaimana kendalanya apa saja tentunya harus ada penjelasannya. Solusinya, Mungkin oke, kita coba siap, ya. kita coba bahas satu-satu ya. Oke. Mungkin bisa di next ya. Nah, ini kalau notifikasi berhasil ya. Ya. Berhasil itu seperti ini ya. Nah, ini notifikasinya berhasil ya. Yap. Nah, kalau tampilannya seperti yang ada di layar, ini berarti proses generate profile dari teman-teman itu sudah berhasil. Sudah berhasil ya. Betul. Nanti di sana ada tombol Unduh ya. unduh atau download. Ya, Iya, betul. oke. Nah, bagi sobat data yang sudah generate-nya berhasil, silakan di-download ya. Iya, betul. Oke, itu yang berhasil. Betul. Nah, tadi sudah banyak yang sinkron gitu kan, berarti mereka sobat data yang sudah sinkron ini berarti sudah berhasil. Yap. Nah, bagaimana kalau yang terkendala nih ya? Iya. Kita coba bahas satu-satu. Siap. Mungkin yang pertama ini nih notifikasinya adalah tentang ini salah memilih wilayah. Oke, ya. Yang ini. Ya. Oke. Jadi ketika teman-teman salah memilih wilayah, ini ya Akan muncul notifikasi seperti di layar ini ya. betul. Jadi mungkin servernya mungkin bisa dialokasikan lebih tinggi daripada yang lain mungkin karena Iya. karena memang kondisi sekolahnya yang relatif lebih banyak dan seterusnya. Baik. Oke. Jadi pastikan memilih provinsi yang benar. Iya, Oke. betul. Selanjutnya kalau misalkan ada permasalahan tentang yang selanjutnya adalah tentang mana nih? Coba selanjutnya next. Nah, ini kalau ada pesan error seperti ini. Nah, ini sebenarnya memalukan. Untuk kita sebenarnya memalukan karena gini, pesan error seperti ini muncul karena memang request-nya ya. Jadi request ini adalah teman-teman sekolah atau operator sekolah yang minta dibuatkan file prefill. Ini antriannya terlalu banyak. Antriannya banyak. Terlalu banyak sehingga di sisi dapur kita itu bingung mau melayani yang mana gitu kan. Nah, jadi karena bingung, nah di sini akhirnya keluar pesan yang ini. Karena bingung mau ngasih seperti apa, jadinya keluar pesan. Jadi kalau muncul pesan seperti ini nanti dari teman-teman refresh saja atau ya refresh tunggu beberapa saat refresh atau pindah link yang lain. Pindah link yang lain. Iya kan ada 30 link tuh. Masa harus stay di satu link? Janganlah ya. Kita bagi data, silakan pindah ke link yang lain. Iya. Oke. Jadi kalau memang ada pesan seperti ini kita bisa pindah ke link yang lain Iya, saja. betul. Ya, itu memudahkan pindah ke link yang lain aja. Baik. Oke. Selanjutnya ini tentang pesan error Nginx itu ya. Iya, betul. Selanjutnya ada pesan error tentang
Error network. Iya. Ya, bagaimana itu? Nah, kalau error network ini, kalau tadi yang masalah Nginx tadi, kalau pesan error tentang Nginx tadi itu, jadi dia baru masuk ya, istilahnya Iya. kalau orang Jawa tuh baru kulon won, dapurnya udah bingung duluan. Kulon nuwun itu apa? Kulon kulon won itu jadi permisi. Permisi. Ya. Permisi, saya mau minta prefill, itu udah bingung duluan sebenarnya karena udah terlalu banyak yang dihandle. Nah, itu berhenti di situ. Tapi kalau error network itu dia udah masuk. Error network sudah masuk. Udah masuk ya. Dia sudah pesan. Kalau kita di restoran ya, dia udah pesan menunya. Nah, Iya. udah pesan menunya. Tapi karena dari bagian yang pesan menu sampai ke belakang itu agak repot, sehingga menunya nggak datang-datang. Iya. Nah, karena menunya nggak datang-datang kan kasihan tuh yang nungguin tuh. Iya. Nah, biar nggak terlalu lama dan bisa memberikan kesempatan yang lain. Ya, makanya di sini terpaksa kita putus dulu biar nanti yang lain bisa masuk untuk dilayani. Seperti itu. Solusinya bagaimana kalau ada pesan error seperti ini? Sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau pesan seperti error seperti ini nanti silakan untuk amannya pindah link saja. Jadi ya biasanya memang kalau dari pantauan kita itu link prefill yang prefill pertama ya, prefill 1 sama prefill 5 itu antriannya lumayan padat. 1 dan 5 ya. Betul. Jadi manfaatkan yang tengah-tengah. Jadi kalau misalkan Jadi sobat data bisa pilih yang prefill 2, prefill 3, prefill 4. betul. Iya. Jadi nanti kalaupun nanti terpaksa yang lancar mungkin ya, jangan pilih yang prefill 1 yang pertama 00 atau 01 dan seterusnya itu ya. Pilih yang mungkin yang C misalkan atau yang D dan tengah-tengah bisa. Jadi biasanya di sini memang dari teman-teman di lapangan itu kalau misalkan pilih prefill pasti pilih yang paling atas atau paling bawah. Nah, gitu. Siap. Iya, jadi itu bagi beban bisa pilih yang tengah. Ya, ini tips untuk sobat data semua. Iya. Oke. Berarti itu ya. Ya. Itu untuk error network. Selanjutnya ada juga ketika sobat data nih ada yang prefill. Yep. Nah, ada juga yang mengalami permasalahan selanjutnya nih seperti yang ini nih, ada cuma inisialisasi saja. Nah, jadi ada proses inisialisasi, Ya. Setelah itu tiba-tiba hilang. Ya, tapi tidak berhasil. Iya, betul. Jadi ini hampir sama. Jadi kalau di sisi inisialisasi ini dia sudah berhasil pesan ya, menunya itu sudah berhasil diantar tapi cuma sebagian. Jadi baru sebagian. Penonton kecewa nih. Istirahat dulu Mas Cep. Ya, Oke. Kita lanjut ya. Oh, siap. Ini kayaknya kita ada kendala sedikit di Sisi koneksi teknis, internet ya, sisi Ya. teknis. Nah, sobat data terus stay tune bersama kita semua ya. Kita masih ada nih pembahasan tentang profilnya. Iya. Ya, tadi setelah inisialisasi, nah kita juga sobat data ternyata ada yang mengalami notifikasi yang lain. Betul. Coba kita lihat nih notifikasi yang selanjutnya, next. Nah, ini notifikasi yang selanjutnya ini adalah pesannya adalah ini beda ya. Oke, gimana nanti nyambung. Ya, ini dia. Notifikasi akun kepala sekolah belum terdaftar. Nah, ini kayaknya ada nyambung dengan pembahasan video sebelumnya ya. Betul. Tentang penataan penataan akun GTK. Ya, perapian akun GTK. Ya, ini di sini dikatakan katanya bahwa di sana akun kepala sekolah tidak terdaftar sehingga dicegah di prefill gitu ya. Betul. Bagaimana penjelasan lebih Jadi lanjutnya? gini, untuk aplikasi yang terbaru kita itu proses pengiriman data baik itu tarik ataupun sinkronisasi itu dilakukan dengan akun atau kewenangan kepala sekolah. Jadi efeknya kalau nggak ada kepala sekolah ini bagaimana sebenarnya? Nanti nggak bakal bisa sinkron. Makanya di sini gitu. daripada teman-teman nanti susah udah ngentri banyak-banyak tapi nggak bisa kirim data. Iya. Ya udah kita batasi dulu di awal. Jadi dicegah supaya sobat data tidak kecewa ya. Betul. Ketika sekali. misalkan sudah input banyak, pas Iya. mau switch role nggak Iya, bisa. Nggak bisa karena nggak ada datanya. Baik, oke. Oke. Ya, terus berarti di sini kita harus sobat data di sini harus apa Mas? Berarti sesuai ikuti arahannya aja ya. Betul. Jadi nanti gini, memang untuk kasus akun ini ya, akun kepala sekolah ini ada beberapa pengecualian ya. Jadi ada teman-teman dari SLN, SPK itu masih kita perbolehkan karena nanti memang di aplikasi dibuka untuk penambahan akun kepala sekolahnya. Ada bentuk pendidikan yang lain yang dikecualikan? Ya ada beberapa. Jadi selain SPK bisa melakukan feel. Oke.
kita lanjutkan ya. Siap. Nah, berarti kalau misalkan kalau saya tanya tadi belum disebut nih untuk yang satuan pendidikan PAUD dikecualikan juga ya di sini ya. Itu masih diwajarkan. Jadi Oke. nanti masih bisa melakukan generate profil atau registrasi online meskipun nanti ya belum ada akun kepala sekolahnya. Karena nanti Iya. bisa menambahkan akun kepala sekolah atau penugasnya di aplikasi Buron-nya. Oh betul sesuai dengan log perubahan yang ada di Betul. aplikasi ya. Ya, betul Oke. sekali. Baik. Nah, ini jadi teman-teman semua sobat data yang akun kepala sekolahnya terkena pinching dan tidak bisa prefill, silahkan lakukan seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Siptian gitu ya. Oke, notifikasi selanjutnya seru nih, tambah seru nih Oh Mas iya, Siptian ya. pastinya. Semoga nanti bermanfaat ya untuk teman-teman Amin. sobat data semua. Iya. Jadi jangan lupa sobat data semua yang ada dimanapun sobat data berada, tetap like, komen, share dan subscribe YouTube Bahas Data ini. Semoga nanti kita bisa bahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sobat data semua ya. Siap, iya. Jadi bisa memberikan pencerahan juga ke teman-teman. Jadi biar nggak bingung nanti. Kasihan Betul, kalau bingung. betul, Mau tanya kemana? Nah, seperti kan. Nah, ini ada terakhir ada pesan notifikasi selanjutnya. Ini adalah tentang ada notifikasi seperti ini. Nah, prefill gagal diproses nih. Dan selanjutnya ada silahkan untuk menunggu beberapa waktu terlebih dahulu. Berapa Oke. menit ya? Iya, 2 menit lagi. betul. Ya. Ini kalau seperti ini sebenarnya gini. Jadi prosesnya itu sudah hampir selesai ya. Sudah hampir selesai. Cuman karena prefill ini dia melakukan. Jadi ketika melakukan penulisan data itu ada sesuatu dan lain hal sehingga datanya tidak selesai ditulis di lokasi tujuan. Di lokasi tujuannya. Betul. Nah, sehingga daripada nanti diberikan pesan download tapi korup. Ya. Nah, di sini kita cegah. Ada pencegahan ya. Betul, kita cegah sehingga nanti teman-teman nanti diminta melakukan proses generate lagi. Dulu kita pernah berpengalaman ya. Kadang ada hasil prefillnya tuh 1 1 kilo. kilobyte. Nah, betul itu. Berarti notifikasi ini adalah untuk mencegah hal tersebut. Betul. Jadi agar nanti teman-teman tidak kecewa, sudah susah-susah generate, download dapatnya 1 kilo. Nah, kan kasihan kalau seperti itu. Di sini lagi-lagi ada kata-kata menunggu beberapa menit lagi ya. Iya. Jadi kayaknya dalam prefill ini menunggu ini sesuatu hal yang penting ya. Iya, betul sekali. Jadi kita di sini memang mencoba untuk berlaku sabar ya. Tapi sebenarnya beberapa menit ini idealnya adalah 10 menit. Iya, jadi 10 menit sampai 15 menit mungkin Iya, ya. betul. Jadi nanti sobat data, jika misalkan sobat data menunggu, bisa jadi memperbesar kemungkinan untuk melakukan prefillnya bisa berhasil ya. Betul, siap. Oke, terima kasih sepertinya Mas Ciptian ya, penjelasannya sangat detail sekali. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, Semoga bisa memberikan pencerahan ke teman-teman semuanya ya. iya. Sekarang mari kita berdiskusi nih dengan Oke, sobat data semua ya. siap. Ini kayaknya sudah ada yang menyampaikan tanya jawab ya. Bisa yang bertanya bisa melalui komen atau juga bisa melalui Instagram ya. Yap, Nah, ini betul. sudah ada yang masuk nih sebagian Oke, ya. siap. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Pertama ada dari Pak Didin Eko. Oke. Ini dari sobat data dari mana ini ya? Ini sobat data dari Jember. Oh, Jember jauh ya lumayan. Iya. Di sini kemarin saya prefill. Setelah 3 menit keluar kata email kepala sekolah tidak valid. Mohon infonya. Oh, yang tadi sepertinya Ya, yang betul. bahwa tidak ada akun kepala sekolah. Betul, gitu ya. iya. Jadi nanti memang untuk yang awal kemarin, Prefill pas registrasi statusnya prefill tidak ditemukan. wah, Kemana itu prefillnya Mas Cip? ini jangan-jangan ini gini. Jadi gini, pastikan ketika teman-teman melakukan proses generate prefill ya, download. Nah, download itu pastikan nanti filenya kan gini, biasanya teman-teman tuh Biasanya menyimpan ya. unduhnya lebih dari 1 kali. Betul, iya. Sehingga itu ya pengalaman kami itu biasanya ada tambahan dalam kurung 1, dalam kurung Iya. 2 gitu ya. Itu kalau misalkan prefillnya sama. Prefillnya sama. Tapi kadang di sini banyak teman-teman yang dia bantu sekolah lain. Bantu sekolah lain. Nah, ketika bantu sekolah lain, dia generate A, B, C gitu kan ya. salah pilih. Nah, salah pilih. Oh, gitu. Makanya ketika dimasukkan sekolah yang gak sesuai, akhirnya muncul. Dia punya identitas ya. Betul. Sehingga aplikasi itu bisa membaca itu milik sekolah A, B, C Betul. gitu ya. Iya, itu melekat di identitas sekolah yang digenerate. Nah, berarti sobat data jangan sampai salah nama prefillnya ya. Iya, Atau betul. jangan sampai nama prefillnya ini berubah. Prefillnya. Oke. Karena nama prefill ini nanti melekat di identitas sekolah yang diregistrasikan. Iya. Berarti kalau misalkan ada seperti itu, tinggal kita
kopikan lagi ya Iya. prefilnya ke folder prefil underscore Betul. gitu. Cuman gini, biasanya teman-teman ya kalau misalkan sudah generate, download, kemudian lupa karena preferensi sudah banyak, Iya, paling aman di folder download dikosongin dulu. kosongin dulu. Setelah itu generate lagi, pastikan udah sesuai, hasilnya download, masukkan ke file prefil, baru Iya. nanti registrasi, itu paling aman. Tadi kalau misalkan ada namanya yang udah berubah, misalkan ada dalam kurung 1, itu berarti tinggal bagaimana? Kita hapus saja apa? Betul. Jadi tinggal dihapus saja yang kurung. Tapi memang gini, harusnya itu memang kalau kita mau download itu pastikan ya. Jadi ketika kita download itu pastikan kondisi ruangan di download kosong, itu paling aman tuh. Jadi kita nggak Paling perlu ngubah datanya, kita nggak perlu ngedit namanya. Oh gitu. Iya betul. Ya kalau misalkan sudah terpaksa ada, jadi nanti kan ketika download kan pasti ada belakangnya ada kurung buka kurung tutup 1 gitu kan ya. Iya. Nah, nanti di situ silakan diubah, Diedit ya, Iya. diedit. Dengan di rename ya. Di rename. Jadi namanya tadi diedit, yang kurung 1 tadi dihapus. Dihapus ya. Nah, tapi nanti jangan ada file yang lain. Jangan sampai berubah lagi ya namanya. Betul. Jangan sampai ada yang kehapus. Betul, kalau kehapus salah satu hurufnya saja, pasti dipastikan nggak bakal bisa ketemu nanti file Tidak profilnya. dikenali lagi. Betul, iya. Terus nanti biasanya file prefil ini setelah registrasi akan hilang ya? Betul. Kenapa kok hilang? Ini adalah untuk meminimalkan adanya reuse prefil. Reuse prefil. Ya, karena pengalaman kita kemarin ketika reuse prefil datanya berganda. Bahaya ya. Betul, pokoknya bahaya use sekali. prefil. Oke, Iya. jangan gunakan prefil yang sudah lama atau yang sudah digunakan. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini Sulaiman dari SMK Sunan Ampel Kabupaten Bangkalan. Halo Sobat Data Sulaiman. Halo, dari Bangkalan. Ya, ingin tanya Pak Master Dapodik. Weh, Master Dapodik. Master Dapodik. Bukan itu. Tata cara akun operator agar terverifikasi, Pak. Nah, ini sebenarnya pokok bahasan selanjutnya sebenarnya ya. Jadi Ini kayaknya nanti akan ada pembahasan khusus ya. betul. Nanti pembahasan khusus untuk Iya. verifikasi akun. Silakan Kita akan fokus ke preview dulu ya. Iya, silakan ditunggu nanti episode selanjutnya ya. Iya. Oke. Selanjutnya dari SMA IT Al Madaniyah. Nah, kita nggak tahu nih dari mana. Ini mana yang lebih baik, registrasi online atau offline? Karena pengalaman Dapodik sebelumnya, registrasi online data tidak masuk sepenuhnya. Oke, Katanya. siap. Bagaimana tuh, Mas Cip? Online sama registrasi offline tuh Sama saja mekanismenya sama saja ya, mekanisme sama aja. Cuman di sini kalau misalkan kondisi trafficnya lagi penuh, memang kita lebih sarankan ke yang offline. Ke yang offline ya? Iya, ke yang Biasanya proses online itu cukup makan waktu ya? Betul. Jadi kalau misalkan trafficnya penuh itu kayak kemarin waktu pertama kali nyoba, saya sendiri nyoba untuk registrasi online itu sampai butuh waktu 1 jam 30 menit. Luar biasa Luar itu. biasa Iya. ya. Itu kalau Pernah ya? itu kalau internetnya stabil. Itu lagi kondisi padat seperti ini. Iya, tapi kalau internetnya nggak stabil kasihan. Tengah jalan nunggu lama sambil kopinya udah habis tapi ternyata gagal. Kasihan. Jadi registrasi online ini makan waktu Sobat Data. Iya. Lalu Mas Cip, bagaimana kalau registrasi offline makan hati? Sobat Data semua misalkan error nih. Iya. Ya memang harus bersabar Ya. karena memang yang melakukan proses permintaan kredit kan juga banyak banget ya. Tapi dipastikan kalau registrasi sudah terdownload profilnya, biasanya registrasinya lancar ya. Iya, registrasi insya Allah offline. registrasinya kan lancar Itu dan enaknya berhasil, untuk ya. registrasi offline. Betul. Gitu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Apa harus ditambah biar aksesnya cepat? Nah, betul. Jadi gini, ini saran yang luar biasa sekali ya. Jadi memang untuk sampai saat ini kita tetap meningkatkan Ya, performa ini telah semuanya. kita lakukan ya. Iya, jadi kita lakukan semua optimasi ya untuk dari sisi dapurnya, server ini ya, dapurnya ini udah kita optimalkan juga, kokinya juga udah kita tambah ya. Jadi, Iya. jadi kita beratkan koki. Iya. Jadi nanti diharapkan ke depannya bisa lebih baik lagi. Selain itu juga kita optimasi yang Iya. di bagian ini juga. Tenang, jelasinnya jangan buru-buru. Oh, ya. Oke, ini sebenarnya ada tujuannya ini biar cepat-cepat ini. Biar nanti teman-teman Baik, bisa nonton berkali-kali nanti. Baik, siap. Oke, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Karima. Oke. Karima ini dari Banjarmasin nih, dari Halo Sobat Data di Banjarmasin Banjarmasin, ya, Kalimantan Selatan. Mau tanya kalau ganti email Dapodik baru-baru kira-kira lama tidak ya nunggunya agar bisa masuk registrasi? Nah, di sini sebenarnya nanti bisa Ini tinggal ke dinas aja ya. Betul. Tinggal ke dinas. Ya, tapi nanti bisa kalau untuk lebih jelasnya mungkin bisa di next video ya sebenarnya. Jadi Iya. pembahasan sekarang nanti di proses verifikasi. Ya, nanti Jadi kita memang- bahas di sana aja ya. Betul. Jadi emang idealnya sih ketika teman-teman Sobat Data melakukan proses perbaikan, Mm-mm. itu bisa langsung digunakan di registrasi Ya, atau biasanya kalau Iya. udah perbaik sudah diganti,
bisa langsung dipakai ya. Betul, iya. Ya, nanti kalau jelasnya nanti kita nantikan video selanjutnya. Iya, betul. Pertanyaan ketujuh dari Ida dari SDIT Lukman Al Hakim dari Pekalongan. Oh iya, Ya. Pekalongan, oke. Ini kayaknya suka begadang. Kalong ya. Sama dengan kita di sini. Baik, cara registrasi untuk yang satu aplikasi dipakai lebih dari satu lembaga. Oke. Bagaimana saya pegang Dapodik untuk TKKB? Jadi mungkin maksudnya satu operator instalasi. ini memegang beberapa lembaga. Iya, jadi di Apakah sini ini bisa? bisa. Jadi di sini kan maksudnya satu instalasi tapi diisi banyak sekolah, gitu kan ya. Jadi misalkan registrasi yang KB dulu. Yap. Setelah itu bisa registrasi yang TK ya? Ya bisa Bisa sekali. yang Nah, TPA. cuma di sini ya yang jadi catatan kita nanti dipastikan untuk akunnya jangan sampai sama ya, akunnya jangan sampai sama. Jadi pastikan nanti akun untuk sekolah pertama, kedua, dan ketiga itu jangan sampai sama untuk akun operatornya dan akun PTK-nya. Baik. Berarti ini tidak akan tercampur ya database-nya ya? Tidak akan tercampur. Oke. Jadi silahkan sobat data kita yang ada di Pekalongan ini bisa melakukan itu ya. Jadi satu laptop ini bisa untuk 3 instansi tadi. Tapi dengan catatan ya, Catatannya apa? laptopnya harus kuat. Oh, laptopnya Iya. harus kuat. Ya jangan sampai nanti laptopnya pas-pasan tapi diisi banyak data. Nanti kasihan laptopnya nanti teriak-teriak nanti. Operatornya juga kasihan ya. Betul, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Miss Tanti, TK Dharma Wanita dari Mojokerto. Nah, ini sobat data kita ini mau bertanya, katanya kalau ganti email kita harus nunggu berapa lama, Master? Nah, ini sebenarnya pokok bahasanya nanti di Ya, yang di tadi ya next sama kayak yang tadi ya. Iya, betul. Tapi memang idealnya nanti setelah teman-teman sobat data melakukan proses pergantian, nanti bisa langsung digunakan di Bisa langsung digunakan. Iya. Ya, Tapi memang amannya sih nunggu 3 jam sekali ya. 3 jam sekali. Cuman video. Oke, siap. Kita lanjut lagi ada ini dari Maria dari SMK PGRI ya, Ulingi. Bagaimana kalau kepala sekolah terdeteksi tidak memiliki akun kepala sekolah? Nah, ini sudah dibahas juga. Ya, tadi sudah ya. Jadi cukup langsung tambahkan akunnya di manajemen sekolah. Betul. Jadi silakan nanti teman-teman sobat data login ya di manajemen sekolah, kemudian tambahkan di sana. Lalu ada sobat data kita nih, woi, ini Mbak Siti nih, Siti Komaria. Dari Sleman. Ya, halo Mbak Siti. Genit juga ternyata. Bukan genit tapi emang kenal. Siap. Jadi ada pergantian operator. Akun untuk Dapodik sudah didaftarkan di dinas dengan akun baru. Untuk unduh profil memakai akun baru atau yang lama. Nah, pertanyaan bagus sekali ya. Memang idealnya kalau misalkan ada pergantian operator itu akun yang lama dinonaktifkan ya. Setelah itu nanti baru akun yang baru ditambahkan, setelah ditambahkan dilengkapi dengan bekas-bekasnya kan ya. Nah, setelah itu akun yang baru aktif nanti per proses pengunduhan profil itu menggunakan akun yang baru. Berarti pastikan hanya satu saja yang aktif ya. Betul. Oke, itu Mbak Siti ya untuk penjelasannya. Jadi sudah bisa digunakan langsung yang baru untuk profil ya. Betul. Oke. Yang selanjutnya Mas Rianto SMKN 1 Benai, Kabupaten Kuantan Singgigi, Provinsi Riau nih ya. Di Sumatera kita nih sekarang. Bagaimana mengatasi kode verifikasi tidak masuk ke inbox email? Apakah harus diganti lagi ke operator dinas? Kayaknya ini banyak yang penasaran tentang pembahasan akun ya. Betul. Akun. Nah, makanya nanti akan dibuatkan sesi tersendiri. Iya. Jadi nanti akan dibuatkan sesi ya pasti kalau nggak misalkan ada di inbox biasanya masuk di spam ya. Iya, coba betul. Cek aja dulu. Coba cek di sana. Tapi nanti untuk lebih jelasnya nanti akan ada sesi sendiri untuk sobat data biar nanti pertanyaan bisa lebih fokus nanti di sana ya. Untuk bocorannya sekitar 30 menit nunggunya. Itu kode verifikasi itu akan 30 menit sampai 1 jam lah akan expired ya. Iya. Nantinya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aris Mardianto SDN Nambakor ya. Nambakor. Sobat data kita nih. Mau tanya Pak, saat tarik data pas sinkron Dapodik kok sangat sulit ya katanya. Dari jam 12 malam sampai jam 2 belum bisa katanya. Tarik data atau sinkronisasi mungkin. Ya, sama data sama. Memang untuk saat ini pantauan kita hampir 24 jam ya, 24 jam itu penuh antriannya. Jadi, tapi memang ada beberapa saat ini yang agak aneh. Jadi, ketika jam-jam teman-teman masuk kerja ya, jam 8 sampai jam 4 sore ini agak longgar. Agak longgar. Aneh kan ya? Jadi pagi penuh, sore penuh,
malah siang ini agak longgar. Oh, lagi istirahat Nah, kayaknya. kemungkinan seperti itu. Jadi dicoba aja di kondisi-kondisi yang tidak ideal ya. Iya. Jadi bisa coba di sana. Berarti Mas Aris ini kayaknya sinkronis sambil tahajud Oh, kayaknya. betul, ini luar biasa ini Mas Arif. Dini hari. Iya. Semoga didoakan kita ya, semoga Iya. terus lancar ini Amin. dapodiknya. Oke, yang selanjutnya ada Sudirman. Ini sobat data kita dari Bulukumba ya, SDN 79 Lajae. Nah, ini mau tanya sudah sinkron dan berhasil. Pas mau login dengan username dan password yang sama sudah tidak bisa. Nah, ini yang tadi Ini nih biasanya ya. apa yang terjadi nih? Nah, ini kemungkinan besar ada perubahan Akun ya. akun. Oh, Betul. Jadi mungkin sobat data sudah melakukan perubahan akun, otomatis itu juga akan berubah ya, mempengaruhi ke aplikasi iya. Dapodiknya. Betul. Karena kan sinkronisasi kita itu sifatnya dua arah ya. Jadi kalau ada perbaikan data di sisi server, nanti juga akan turun kalau begitu juga sebaliknya. Ya, Iya. jadi pastikan nanti akunnya kalau misalkan menggunakan akun yang lama, jangan dibawa-bawa di server. Oke. Iya. Baik, dan terakhir ini kayaknya pertanyaan terakhir, Mas Siap. Septian. Siap? Ini ada dari SMAN 2 Padalarang kayaknya ya. Oh iya. Jadi ini bagaimana jika kepala sekolahnya baru mengalami pergantian katanya. Oke. Nah, ini apakah mungkin proses prefill ini bisa dilakukan atau tidak? Oke, jadi gini, kalau kepala sekolahnya baru mengalami pergantian sebenarnya nggak ada masalah ya, No karena issue ya? no issue, karena yang melakukan proses registrasi nanti adalah akun dari operator sekolahnya. Nah, kalaupun misalkan tidak ada, biasanya kalaupun pindah itu akunnya ngikut ya. Iya. Akunnya ngikut. Jadi kalaupun misalkan belum ada, nanti akan seperti sobat data kita yang sebelumnya ya, Mas Yip, betul, ya. harus Akan menerima notifikasi harus tambahkan dulu akunnya. iya, betul. Oke, sepertinya sudah cukup lengkap nih pembahasan kita pada kesempatan hari ini, Siap. Mas Ciptian ya. Ini kalau kita simpulkan berarti bagaimana nih untuk proses prefill ini, apa pesan dari Mas Cip untuk sobat data Oke, semua? jadi gini teman-teman, sobat data semuanya ya, untuk kesimpulan kita sore ini ya, kalau misalkan untuk prefill yang offline, ini udah kita sediakan ada 30 link ya untuk masing-masing provinsi, jadi jangan stay di satu link. Ya, coba link yang lain. Betul. Kemudian nanti di sini untuk waktu tunggunya, kalau misalkan nanti ada kendala proses generate prefill, waktu tunggunya adalah sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi kalau teman-teman tergesa-gesa, bisa pindah link yang lain. Karena Ya. ada 30 link. Ada 30 dan jangan menyerah ya. Yap. Ya, pasti karena dalam satu kegiatan satu waktu si generate itu kayaknya ada yang gagal, tapi ya itu untuk memberikan kesempatan pada yang berhasil ya. Betul, iya. Jadi terus lakukan sobat data akan bisa berhasil. Oke. Ya. Oke, itu mungkin dari kami ya. Yep. Saya Adam Nugraha dan ini Saya Ciptian Prastia. ya, pada sobat data semua, jika misalkan merasakan ada penjelasan nih manfaatnya untuk sobat data semua tentang bahasan tentang registrasi dan prefill ini, silahkan sobat data bisa share ya. Yap. Share video ini kepada rekan-rekan pendataan yang lainnya. Jangan lupa Mas Cip apa? Like, comment, share, and subscribe. Nah, karena subscribe itu gratis Oke, ya. jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Oh iya, supaya nanti ketika kita mau ada video dapat notifikasi ya. Iya, dan selalu jaga protokol kesehatan, cuci tangan yang sering cuci Ya. tangan dan Jangan masker. lupa pakai masker. Oke, terima Oke. kasih sobat data semua. Ya, salam satu data pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.